Yang lain tidak ada. Ya Allah, masukkanlah orang-orang Kristen ini ke dalam surga. Nggak ada. Tapi Yesus doanya, Bapa, ampunilah mereka semua. Termasuk orang kafir, termasuk penyembah berhala, termasuk penyembah matahari. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang nggak dimiliki Islam. Jadi ya, Tuhan kami datang memang menebus dosa seluruh umat manusia. Tebusnya. Cuman ketika dia menebus, karena ada orang ini yang tidak mau menerima dia. Kayak kau. Kan sudah ku jelaskan. Dosamu 1 miliar. Perbuatan baikmu 800 juta. Datang Yesus. Oke, ku tebus dosamu. Datang kau. Enggak usah. Siapa kau manusia? Ya begitulah. Makanya kau enggak ditebus. Bukan karena Yesus tidak mau menebus kau. Tapi karena kau menolak tebusan Yesus. Paham enggak? Ya, silakan akal sehat. Kita bergantian berbicara. Kamu mau menjawab atau mau bertanya? Coba hidupkan mic-mu. Iya, gimana? Iya, gimana? Mau bertanya atau menjawab? Muslim apa Kristen? Iya, jawab. Muslimah. Muslimah. Nah, coba jawab dulu pertanyaan saya dulu. Sekali-sekali menjawab dong. Oke. Sudah tahu pertanyaannya kan? Dasarnya surah 4, 80. Taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah. Mana lebih dahulu kita taat kepada Allah atau taat kepada Muhammad? Yang pertama. Yang kedua, apakah orang Islam masih membutuhkan Allah? Karena Allah sepertinya nggak dibutuhkan lagi. Kan Muhammad aja ditaati. Maka Allah nggak perlu lagi. Apakah Muhammad itu adalah Allah? Apakah Allah itu adalah Muhammad? Nah, itulah 2 pertanyaan itu saja. Silakan. Oke. Pertama gini Bang, saya ingin menjelaskan bahwa orang Islam itu Tuhannya bukan manusia, makhluk, bukan gitu Bang. Jadi kita diketawain sama anak sedih kalau kita bilang Muhammad itu adalah Tuhan. Nah, dia jelas Nabi kan. Dia mempersempurnakan ajaran-ajaran dari peradaban manusia yang pertama kali sampai terakhirnya dia mempersempurnakan gitu loh. Jadi semua ajaran itu sudah ada di Islam karena dia menyempurnakan itu. Jadi dia sudah banyak memiliki gelar gitu Bang. Pertama Al-Amin. Pokoknya dia sangat-sangat terpuji gitu loh oleh manusia. Tapi yang percaya, yang berakal. Kecuali orang yang memuji dia kan tidak menyanjung dia gitu. Nah, kenapa Nabi Muhammad ini sempurna buat kami gitu loh. Kami tidak memilih para nabi gitu loh. Semua Isa, Musa, Sulaiman, mereka itu utusan yang dibawa oleh yang diutus oleh Allah gitu loh. Jadi kami menghormati mereka semua junjungan itu gitu loh. Tapi bedanya saya dengan Anda itu, saya tidak mengkultuskan para junjungan itu. Oke, lanjut Bang. Oke. Kamu mengatakan kamu tidak mengkultuskan Muhammad. Kalau kau taat itu artinya kan mengkultuskan. Sekarang orang mencium sepatunya Muhammad, sandalnya, rambutnya, semua dikultuskan. Dan kalian kan tidak boleh kalau tidak patuh kepada Muhammad. Itu arti patuh itu adalah taat, itu mengkultuskan. Ya. Pahami dulu itu. Kalau menyembah bagaimana, saya tidak bicara tentang menyembah. Ya. Taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Kalian mengatakan bahwa kalian tidak menuhankan manusia. Saya tidak mengatakan menuhankan manusia. Makanya saya tanya, kalian itu, dengar pertanyaan saya baik-baik ya. Kalian itu, mana lebih dahulu taat kepada Muhammad atau taat kepada Allah? Sederhananya. Kemudian kau bilang, Muhammad itu bergerak Al-Amin, tidak mungkin musuh-musuhnya. Berarti kau belum belajar tentang Islam. Al-Amin itu diberikan musuhnya. Kafir Quraisy. Jadi gelar Al-Amin itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kafir Quraisy. Ketika mereka mengenai Ka'bah itu, entah bagaimana lewatlah Muhammad disuruh menempatkan ajaran sholat itu ya.
Lihat aja ceritanya ada. Coba dijawab ya. Mana lebih dahulu kalian mentaati Allah atau mentaati Muhammad? Silakan. Oke, gini Bang. Yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan itu cuma beliau gitu loh. Menurut kami ya, bukan perspektif Anda ya. Karena yang mencapai Tuhan itu ya karena dia gitu loh. Jadi ibaratnya kalau kita disuguhi orang yang memberi kita makan itu udah yang kita berterima kasih gitu loh. Tapi Tuhan menciptakan makanan itu kan ya dari dia juga. Jadi untuk mengenal Tuhan itu sendiri ya lewat dia, seperti Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyembah Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus gitu kan. Nah, benar, semua juga seperti itu Bang. Jangankan nabi ya, gini, orang tua kita aja bukan nabi loh ya, bukan yang bertemu dengan Allah ya, itu kita cium kakinya gitu loh. Apalagi yang membawa ketuhanan itu sendiri, mengajarkan mengenal gitu loh kepada Tuhan itu, karena dia satu-satunya Tuhan yang dikenalkan gitu loh, bahwa dia tidak pernah tiada, berbeda dengan makhluknya. Bro, sudahlah kau bertanya aja lah sama aku, nggak nyambung bro. Yang ku tanya, mana lebih dahulu yang kau taati, Allah atau Muhammad? Baru kau bilang tidak mengkultuskan. Kalian sudah mengkultuskan. Ketika kau mengatakan dia lebih dekat dengan Allah, Allah dari mana jalannya? Ya. Sedangkan dia punya dosa. Isa nggak punya dosa. Kenapa kalian juga tidak mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Isa? Oh, Isa kan ada apanya sendiri. Nabi-nabi lain yang tidak punya pengikut bagaimana? Ya, saya nggak nanya itu. Mana lebih dahulu kalian taat kepada Allah atau taat kepada Muhammad? Udahlah, kau bertanya aja lah. Silakan kau bertanya, aku kasih jawab, aku kasih kesempatan. Oke, saya mau tanya. Jadi gini Bang, katanya kan Yesus menebus dosa gitu kan. Atas kesalahan dosa-dosa manusia itu akhirnya dia datang kan ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia gitu kan. Nah itu intinya kan, menyelamatkan umat manusia. Lalu yang dipertanyakan, kenapa hanya orang-orang yang percaya? Seharusnya kan Tuhan itu untuk umat manusia, bukan orang yang percaya. Berarti dia butuh diakui gitu loh. Coba Bang jelaskan. Ya, di dalam Bible, jalan keselamatan itu bukan hanya untuk orang percaya, ini kekeliruan. Di dalam Bible, jalan ke surga aku bilang ada 3. Yang pertama Matius 5:20. Jikalau saya bisa hidup rohani saya melebihi orang ahli Taurat dan Farisi, saya akan ke surga. Contoh barang Elia kan bertemu dengan ahli Taurat. Dia ke surga. Jalan yang kedua, baru yang kau bilang tadi beriman. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Contohnya siapa? Orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Orang Kristen. Dan ada itu di 2 Korintus 12 ayat 2. 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri, entah di luar diri, aku tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Seorang Kristen telah dibawa ke surga tingkat ketiga, kata Rasul Paulus. Kenapa dia dibawa? Karena Kristen artinya pengikut Yesus. Baru yang ketiga. Dikatakan di situ apa? Galatia 5 ayat 22-23. Jalan ke surga itu tidak harus melalui Yesus, tidak harus melalui Yahweh. Tetapi sanggup melaksanakan 9 buah roh. Maka Alkitab membuat contoh yang komplit. Henok melaksanakan 9 buah roh karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Maka jadilah 9 buah roh itu. Orang yang disalib di sebelah kanan Yesus, dia tidak pernah bertuhan kepada Yahweh, tidak pernah bertuhan kepada Yesus, tidak mengenal Yesus, dan belum pernah dibaptis Yesus. Tapi kenapa dia ke surga? Karena dia mendapat kasih karunia karena 9 buah roh itu. Paham ya? Jadi itu lebatnya Bible. Dibuat 2 contoh terakhir itu. Silakan. Oke, santai Pak ya. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa Yesus bukan satu-satunya cara untuk masuk surga gitu loh. Tapi dia memang jalan gitu loh. Nah, jangan kira saya tidak beriman kepada Yesus. Kami umat Muslim itu wajib mengimani para nabi gitu loh. Itu pendapat saya ya.
Nah, apa yang dilakukan Yesus itu kami menyempurnakannya gitu loh. Injil yang ada di Anda itu sudah sempurna di Al-Quran. Seperti Yohanes 4:22, Yesus menyembah Allah gitu loh. Dan kami menyembah gitu loh. Seperti yang dilakukan Yesus. Dan penyembahan kami itu sempurna, menyempurnakan gitu loh Bang. Jadi semua para nabi itu kami imani. Nah, kamilah yang mengimani Yesus Isa gitu loh. Kami juga walaupun bukan Nasrani, kami mengimani dia gitu loh. Jadi kami juga masuk surga gitu loh Bang. Bukan satu-satunya cara beriman kepada Yesus, tapi tidak mengikuti apa yang mereka lakukan gitu loh. Seperti penyembahan itu, kami juga melakukan itu gitu loh Bang. Silakan. Oke, terima kasih. Islam tidak pernah beriman kepada Yesus. Islam tidak pernah mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Ajaran Yesus jangan kau mengatakan saudaramu kafir. Islam mengajarkan kafir, 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 dan kafir. Kemudian Yesus mengajarkan baptis. Islam tidak pernah mengajarkan baptis, tetapi mengucap 2 kalimat syahadat. Dan itu kalimat syahadat atas nama Muhammad, bukan atas nama Yesus. Kemudian Yesus mengajarkan kepada orang penggenapan dari hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, Islam mengajarkan. Kasihi sesamamu manusia, Islam mengajarkan, tapi hanya kepada sesama manusia mukmin, tidak kepada kafir. Yang ketiga, kasihilah musuhmu. Islam tidak pernah mengajarkan kasih musuh. Saya sudah cari di Al-Quran, nggak ada itu. Ya. Yang ada musuh kita harus mukmin, sesama mukmin. Tidak bisa mengasihi kafir. Bahkan kafir tidak bisa dijadikan penolong. Bahkan kafir tidak bisa mendoakan orang-orang Islam. Itulah ajarannya. Bahkan di dalam ajaran ini yang Islam yang parah. Sebaik apapun aku tetap ke neraka karena aku kafir. Tapi sejahat apapun seorang muslim, karena dia adalah mengucap 2 kalimat syahadat, dia akan ke surga. Itu ajaran dari mana? Dan kamu mengatakan Al-Quran menyempurnakan. Al-Quran tidak pernah menyempurnakan apapun. Apa yang mau disempurnakan Al-Quran? Tauhid. Tauhidnya Muhammad bagaimana? Tauhid Muhammad itu hanya tidak menyekutukan Tuhan katanya. Dari dulu sudah diucapkan para nabi. Jadi kesempurnaannya di mana? Tidak menyekutukan Tuhan, tapi harus melalui Muhammad. Di dalam 2 kalimat syahadat Allah SWT terbelenggu. Tidak akan ada orang menyembah Allah SWT jikalau dia tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Allah SWT tidak akan menjadi Tuhan. Tidak ada yang menuhankan dia kalau tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Itulah mungkin yang disempurnakan Muhammad. Nabi-nabi terdahulu tidak ada itu. Ibrahim, mana dia mengatakan kalian harus mengucap 2 kalimat syahadat? Isa, mana ada? Kalau Isa mengucapkan 2 kalimat syahadat, syarat untuk menjadi pengikutnya ya, maka sudah pasti tentu Muhammad itu harus mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Isa. Karena Isa lebih dahulu dari Muhammad. Tapi faktanya, mana mau Muhammad mengait-ngaitkan namanya dengan Isa, kecuali Isa di bawah dia. Al-Quran menjelaskan bahwa Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Ali Imran 45. Tapi oleh hadis, yang terkemuka di dunia dan di akhirat adalah Muhammad. Mana yang disempurnakan Al-Quran? Gak ada. Al-Quran hanya menyempurnakan apa? Menyempurnakan kata Taurat. Hurufnya T-A-U-R-A-T itu. Dan Injil dan Zabur. Isinya apa? Nggak tahu. Lantas sempurnanya di mana? Ya nggak ada. Kenapa yang mau disempurnakan Al-Quran? Wah itu kan kitab-kitab terdahulu. Lah kalian disuruh beriman. Dengan apa kalian mau beriman kepada kitab-kitab terdahulu sementara kitab itu tidak ada? Coba pakai logika kalian sedikit aja. Kalian tidak tahu apa isinya. Disuruh kalian beriman kepada kitab-kitab itu. Oh karena ada Bible. Kalau untuk penjawab itu lincah mulutmu mengatakan Bible Kristen. Tapi kalau sudah mau mencela Kristen, wah itu kitab sudah dirubah, diedit, palsu segala macam. Ya. Masa pula kalian mencari kebenaran di kitab palsu untuk mendukung kitab kalian yang kalian bilang asli? Tidak ada yang disempurnakan Muhammad. Silakan. Oke Bang. Gini, yang saya tahu itu Tuhan kami itu tetap bernama Allah gitu loh. Nah yang berbeda adalah di Kristen. Karena Yesus muncul dulu di bahasa Yunani gitu loh. Dan seharusnya kitab suci Anda itu berbahasa Yunani. Nah kenapa tidak ada satupun nama Allah di sana? Yang ada cuman Kurios sama Theos tuh.
artinya Tuhan atau dewa gitu loh. Nah itu mungkin merujuk kepada manusia juga Bang. Jadi itu saya tidak percaya seperti itulah. Iman Bible itu adalah Injil gitu loh. Saya percaya Injil itu ada sebelum kami ya, dan sebelumnya lagi ada Taurat Musa gitu, 10 Taurat itu. Dan kami mengikuti menyembah sempurna gitu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Anda tanyakan kenapa kami tidak mengikuti Injil? Injil yang mana dulu? Sedangkan Anda tahu enggak penyembahan Yesus itu seperti apa? Itu Anda tidak lakukan, dan kami yang lakukan itu gitu loh Bang. Apakah Musa pernah menari? Tidak pernah Bang. Dan kami juga tidak pernah menari dalam ibadah gitu loh. Jadi hal-hal tentang beribadah saja sudah sangat berbeda dengan apa yang tulis dalam kitab Anda. Saya sudah pelajari gitu loh Bang. Cuman saya kok gini gitu loh. Yang seharusnya tertulis di sana itu Anda tidak lakukan. Ya Kristen tidak lakukan itu. Malah cuma mengkultuskan Yesus itu sendiri Bang. Sedangkan Yesus berkata A, Anda itu larinya ke B gitu loh Bang. Jadi bisa Abang memahami pendapat kami seperti itu Bang? Atau memang kami salah dalam pendapat seperti itu? Coba dijelaskan Bang. Terima kasih. Saya mulai dulu dari kalimatmu yang mengatakan Allah itu namanya tidak berubah. Kau bohong. Mana ada kitab Taurat berbahasa Arab? Yang benar aja lah kau. Mana ada kitab Injil berbahasa Arab? Yang benar aja lah kau. Ya. Mana ada kitab Zabur berbahasa Arab? Yang benar aja lah kau. Sudah. Kata Allah itu ada abad pertama. Setelah orang Kristen di Arab ada. Diikuti dengan orang kafir Quraisy. Lantas Islamnya di mana? Islam itu nggak ada. Coba kalian pakai logika kalian sedikit aja. Wah, Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Mimpi kau dek. Fakta arkeologis tidak satu pun menunjukkan ada kata Islam sebelum Muhammad datang. Muhammad datang jadi rasul pun belum Islam. Karena kalimatnya tidak ada di situ. Islam lah, Islam nggak ada. Bacalah apa yang mau dibaca. Kan bukan Islam. Ya. Nah, kalau kau punya logika yang baik dan benar, apa agama Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul? Oh, Islam. Atas nama siapa Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum menjadi rasul? Gak ada kan? Gak boleh kalian katakan Islam dia sebelum dia diangkat menjadi rasul. Islam itu ada kapan? Semenjak surah 2 ayat 132 ada. Itulah permulaan Islam. Kenapa? Turunlah ayat itu kepada Muhammad menceritakan Ibrahim. Mengatakan mati dalam keadaan Islam. Terjemahan lama Islam. Terjemahan baru sekarang Kemenak Muslim. Ya. Sebelumnya apa ada Islam? Islam nggak ada deh. Kau itu nggak bisa berpikir logis. Kenapa? Sudah cuci otak. Adam beragama Islam. Jalannya dari mana? Ngawur. Kalau Islam sudah ada, mengapa ada agama Yahudi? Kan Allah yang menurunkan kitab itu. Siapa yang membuat agama Yahudi? Bukan Musa. Ya Allah lah. Kalau Musa dari mana? Dari Allah. Kalau benar Musa Islam, kenapa nggak Islam nama pengikutnya? Jadi kalian tidak pernah berpikir lurus, waras itu sulit. Sama dengan Nabi Isa. Kenapa nama pengikutnya menurut Al-Quran dikatakan Nasrani, Nasoro? Kalau memang Isa Islam, tentu pengikutnya beragama Islam juga. Tapi faktanya enggak. Ya. Itu harus kau pahami deh. Nah, sekarang kalian nggak punya Injil, kalian bilang kalian punya Injil. Injil Nabi Isa ditulis oleh Waraka bin Naufal. Hadis Bukhari 3, hadis Bukhari 6467. Hanya Injil lah yang ditulis dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Dan hanya Injil bahasa Arab yang ditulis dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Tapi kenapa kalian tidak mencari Injil Waraka? Kemana Injil Waraka? Apa masih ada? Harusnya masih ada. Karena Muhammad bertemu dengan Waraka. Jangan-jangan bisa saja kita mengatakan Muhammad membakar kitab Waraka. Karena Islam gampang-gampang bakar Alkitab. Kitab suci. Orang Umar bin Khattab aja membakar, santai-santai, nggak ada hukuman. Zaman sekarang jangan coba kau bakar. Ya. Nah, itulah harusnya kalian berpikir logis loh. Nah, sekarang kalian tidak mengkultuskan. Kita lihat apakah BBI mengatakan kultus. Kultus, penghormatan resmi dalam agama, upacara keagamaan, ibadat, sistem kepercayaan,
penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang. Kalian berlebih-lebihan tidak menghormati Muhammad berlebihan. Sudah jelas hadis Bukhari 6080 mengatakan, yang tidak punya dosa itu Isa, yang punya dosa itu Muhammad, punya dosa masa lalu dan masa yang akan datang. Kalian lebih-lebihkan dia yang berakhlak mulia, sementara Isa nggak berakhlak mulia. Jalannya dari mana? Jadi kultus ini dibilang penghormatan secara berlebih-lebihan. Apalagi penghormatan berlebih-lebihan yang lain. Surah 480, taat kepada Muhammad itu kan berlebihan. Sama dengan taat kepada Allah. Jadi Allah nggak diperlukan lagi, Muhammad aja ditaati, sudah sama dengan Allah. Ya berarti Muhammad sama dengan Allah dong. Kalau menurut logika matematikanya. Sementara di dalam diri Muhammad itu yang mau ditaati ada dua. Satu firman Allah, yang kedua sabda Muhammad. Apakah sabda Muhammad ini firman Allah? Enggak tuh, ucapan Muhammad. Tapi ada juga yang mengandung firman Allah. Namanya Al-Quran itu sekarang. Paham ya? Jadi kalian tidak akan pernah bisa mengikut Yesus. Dan tidak ada yang disempurnakan oleh Al-Quran. Tunjukkan saya satu apa kesempurnaan Al-Quran. Mengenai ibadah. Kamu mengatakan tidak ada nyanyi, itulah kau keliru. Kau baca perjanjian lama. Di dalam bait Allah, bait Salomo, itu ada paduan suara. Raja Daud menari. Bahkan sampai telanjang, dia menari sampai telanjang. Itu bukti dia beribadah kepada Tuhan. Lah kalian ada nggak melakukan itu? Nggak ada kan? Padahal Raja Daud, nabi kalian nggak? Nabi kalian. Jadi apa yang disempurnakan sampai hari ini saya nggak tahu. Selain dari menyempurnakan bahwa Muhammad itu adalah taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Itu yang disempurnakan. Silakan. Oke, saya runut sih, Pak ya. Pertama, saya ingin mengkonfirmasi bahwa Tuhan Musa menyebut dalam bahasa Ibrani itu Tuhan itu Elohim, Bang. Allah, Elohim lah. Itu Tuhan artinya, Bang. Elohim itu. Elohim artinya Tuhan. Nah, di dalam kitab Anda, Bible itu kenapa jadi Theos, Kurios, Bang? Itu kemanusiaan artinya, Bang. Tuhan, Dewa. Itu sudah jelas, itu berbeda, menyimpang, Bang. Nah, itulah yang kami sempurnakan, bahwa Tuhan itu tidak bisa dikasih nama dengan sebutan dewa gitu loh. Itu sangat berbeda gitu. Tuhan itu tidak pernah tiada. Kalau Yesus kan pernah tiada dia dan berakhir juga. Jadi kesempurnaan Tuhan itu sudah sempurna dalam Islam. Melalui penyembahannya juga. Anda bilang Musa nyanyi-nyanyi, di mana? Di kitab Anda. Ya itu kan kitab Anda gitu loh. Jadi gini, ibadah itu berbeda dengan puji-pujian, Bang. Kami bisa menari, memuji, berselawat, bersyukur gitu loh. Sambil nyanyi bisa, bersenandung. Kami melakukan itu, cuman dalam hal ibadah itu berbeda sekali, Bang. Seperti Yesus berdoa kepada Allahnya. Dia tidak pernah bersenandung gitu loh. Jadi saya ingin memastikan bahwa dalam hal ibadah saja kita berbeda. Nah, jangan-jangan nih, Yesus itu tidak menembus untuk umat manusia gitu loh. Karena dia, dalam kitab Anda berasumsi bahwa orang-orang itu harus percaya kepada dia. Barulah terjadi penebusan itu. Sedangkan dari awal, Tuhan itu maha tahu, Bang. Kalau dia turun untuk menebus apa? Bahwa dia ada kesalahan gitu loh, menciptakan manusia sehingga dia tidak bisa menyelesaikan sendiri gitu loh, dan dia harus turun untuk menebus beberapa orang gitu loh. Ini kan lucu, Bang. Analoginya saya menciptakan makhluk nih, terus astaga, kok dia kelewat batas, saya harus menebusnya, saya harus menebus manusia itu, tapi sebagiannya loh kok gitu. Apa ini tidak masuk, Bang? Itu saja, Bang. Coba dijelaskan dulu. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Kamu katakan tidak ada menyanyikan, dan sudah saya bilang kan, kau baca kitab Daud itu. Mazmur itu artinya apa? Nyanyian. Bukan Zabur. Zabur itu apa? Islam nggak ngerti apa itu Zabur. Oh, Zabur itu diturunkan kepada Daud. Menulis kitab Mazmur itu bukan hanya Daud. Islam nggak tahu. Nah, sekarang kau bilang Allah itu El itu adalah Allah. Waduh. Elohim itu bukan nama. Sementara Allah itu nama. Tidak pernah bangsa Israel menyebut nama Tuhannya dengan Allah. Nggak ada itu. Elohim itu bukan nama.
El bukan nama. Ya, pahami dulu itu. Jadi, kamu mengatakan Tuhan itu pernah tidak ada. Loh, ketika dari zaman Isa sampai kepada Muhammad, kemana Allah SWT berserondok, bersembunyi? Apakah di Ka'bah ataukah di Baitul Maqdis? Coba aku tanya dulu kau. Kemana Allah dari zaman Isa kepada zaman Muhammad? Belum lagi pergantian nama. Semenjak zamannya si Musa nggak pernah dibilang Allah, Allah, Allah. Mana pernah Musa cari di kitabnya Allahu Akbar? Nggak ada itu. Ibadah Musa nggak ada dibilang Allahu Akbar, nggak ada. Sementara kau bacalah yang namanya hadis. Ketika Rasulullah itu naik ke Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha, kan bertemu dengan Musa di langit ke-6. Apa kata Musa? Aku disuruh sholat 70 kali, 50 kali. Dari situ aja kan sudah jelas, 50 kali dia disuruh sholat. Sementara Muhammad 5 kali. Ada nggak Musa sholat? Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Nggak ada kan? Sama sholat yang kalian ucapkan ini. Nggak ada itu. Sudah. Ada nggak Musa begini-begini? Sholat? Nggak ada. Itu kan karangan Muhammad. Yang tidak terdapat di Al-Quran, tetapi terdapat di hadis. Ya? Tata cara sholat. Nggak ada itu. Oh, itu yang disempurnakan. Sempurna dari mana? Ya. Nah sekarang, apa yang ditebus? Begini deh, di dalam ajaran Islam ada pahala, ada dosa. Siapa manusia Islam yang pahalanya lebih besar dari dosanya? Sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab syanu kan ya. Bahkan saya tanya, apakah ada manusia pahalanya lebih besar dari dosanya? Tidak ada yang bisa menjawab. Artinya apa? Dosa kalian lebih besar dari pahala kalian. Artinya kan kalian punya utang. Sudah. Utang kalian 1 miliar, kalian baru bayar 900 juta. Lah 100 juta lagi itu kemanakan? Dengan apa yang 100 juta itu mau kau selesaikan? Capek kau buat pahala untuk membayar dosamu. Ternyata di hari akhir, kau mati. Dalam pencarianmu. Ditimbang. Kan dosamu lebih banyak daripada pahalamu. Dosamu 1 miliar, pahalamu baru 900 juta. Yang 100 juta lagi itu siapa yang menyelesaikan? Begitulah di kami Kristen. Kami berusaha mati-matian buat kebaikan. Ternyata tidak bisa menutupi dosa kami. Dosa kami 1 miliar. Kebaikan kami hanya 800 juta. Yang 200 juta lagi siapa menyelesaikan? Itulah Tuhan datang. Oh, tapi kan kita minta ampun. Memang ketika mau mati kau bertobat. Dari mana jalannya? Enggak, belum tentu. Orang kau sudah koma enggak bisa apa-apa. Dengan apa kau mau diselamatkan? Tidak ada jalan keselamatan di Islam, nggak ada. Mereka nggak paham. Mereka membuat hitung-hitungan dosa dengan amalan. Tapi mereka tidak bisa mencari solusi. Apa yang menutupi terhadap kekurangan dosa ini? Terhadap kekurangan amalan. Tidak bisa Islam menjelaskan. Tapi kalau menjelaskan catatan berapa sholat di Masjid Nawawi sama dengan sekian puluh ribu tahun, pahalanya sekian puluh ribu tahun. Pahalanya sekian, kan begitu? Membuat dosa ini, dosanya sama dengan ini. Kau buat kalkulasi, maka dosamu lebih banyak dari pahalamu. Lantas, sisanya itu mau dikemanakan? Ya, itulah gampangnya untuk melihat itu deh. Nah, sekarang, apa yang disempurnakan Muhammad? Tidak ada deh. Ya. Muhammad tidak mengenal yang namanya kasih musuhmu. Tidak ada itu. Tidak ada. Bahkan kafir-kafir. Tunjukkanlah kekerasan dimanapun kau menemukan kafir, katanya. Gak ada, kasihilah musuhmu. Ampuni dan doakan mereka. Pernah nggak Muhammad mendoakan orang Kristen? Paling doanya agar orang Kristen menjadi Islam. Kan begitu. Yang lain nggak ada. Ya Allah, masukkanlah orang-orang Kristen ini ke dalam surga. Nggak ada. Tapi Yesus doanya, Bapa, ampunilah mereka semua. Termasuk orang kafir, termasuk penyembah berhala, termasuk penyembah matahari. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang nggak dimiliki Islam. Jadi ya, jadi kalian itu adalah orang yang bisa baca kitab suci tapi tidak mengerti. Kalau di Kristen kalian sama dengan sida-sida dari Afrika, harus ada orang yang menjelaskan. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, biar selesai. Silakan. Oke, ini mungkin terlalu banyak ya ayatnya bahwa Yesus itu bukan membawa kedamaian tapi membawa pedang gitu. Dan banyak sekali ayat perang, tapi saya tidak ingin ke situ, Bang. Jadi saya ingin memastikan bahwa Abang ini mengatakan bahwa Tuhan itu menembus semua makhluk manusia itu.
Itu yang saya ingin pastikan. Kalau dia menembus umat manusia, seharusnya dosa semua orang kan diampuni, gitu. Atau kalau tidak, berarti Tuhan itu cuma untuk apa? Iya, Tuhan Anda cuma untuk sebagian apa yang percaya, gitu loh. Itu aja dulu Bang, dipastikan dulu seperti apa. Coba. Oke. Tuhan kami datang memang menebus dosa seluruh umat manusia. Tebusnya. Cuman ketika dia menebus, karena ada orang ini yang tidak mau menerima dia. Kayak kau. Kan sudah ku jelaskan. Dosamu 1 miliar. Perbuatan baikmu 800 juta. Datang Yesus. Oke, ku tebus dosamu. Datang kau. Enggak usah. Siapa kau manusia? Ya begitulah. Makanya kau enggak ditebus. Bukan karena Yesus tidak mau menebus kau, tapi karena kau menolak tebusan Yesus. Paham nggak? Ah. Jadi ingat, seluruh umat manusia dosanya ditebus Yesus. Baik penyembah batu, penyembah matahari, penyembah hewan, penyembah pohon ditebus Yesus. Permasalahannya mereka yang tidak mau menerima tebusan. Kayak kau kan menolak, Islam kan menolak tebusan. Makanya kita heran dengan apa Islam mau menuju surga, nggak ada jalan. Jadi silakan. Kalau mengenai ayat pedang, di Al-Quran tidak ada kau bilang hadis bertebaran. Bahkan Muhammad menyuruh orang mencungkil mata orang, ada itu kan, yang minum kencing onta itu. Nah, kalau Yesus mengenai pedang, pedang sudah sering kami jelaskan. Pedang itu diibaratkan firman Tuhan. Ya. Aku datang membawa firman. Tidak buat damai, tapi sebentar loh. Tapi firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagi orang yang menerima itu damai. Tapi bagi orang yang nggak menerima kayak Muslim, yang umat-umat yang oknum-oknum itu, asal ada orang bernyanyi nggak damai hatinya, nggak damai. Mau bubarkan, robohkan gerejanya, itu nggak damai. Itulah yang bisa aku contohkan. Silakan. Oke, saya cek ke situ ya. Saya tadi menyatakan bahwa dengan analogi itu kita diberi penebusan. Tapi kita menolak gitu loh. Sedangkan ini umat ini sudah berdosa gitu loh. Tuhan sampai turun menyelamatkan manusia. Dan itu memilih kasih gitu loh. Apa ini tidak masuk di logika Bang? Seharusnya kan dia menembus semuanya tanpa pilih kasih, tanpa harus diakui kalau memang dia benar Tuhan itu. Nah, karena kalau cuman manusia mengatakan aku menembus, ya dagang cilok juga bisa Bang, begitu. Kalau dia tidak waras gitu. Karena Yesus juga mengatakan bahwa tidak pernah dia mengatakan bahwa aku datang untuk menebus dosa kalian gitu. Tidak pernah. Karena kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu turun hanya untuk menebus dosa, ya tidak mungkin dengan meminta dipercayai gitu loh, bahwa dia menciptakan makhluk. Taruhlah dia manusia itu sudah kelewat batas, itu karena dia akan ciptakan sendiri kan. Nah, taruhlah dia akan memperbaikinya, menebusnya. Ya masa berpilih kasih kepada orang-orang? Apa sebesar apa Tuhan itu sampai berpilih kasih kepada ciptaannya sendiri? Silakan Bang. Oke. Kan sudah aku jelaskan sama kau. Yesus itu datang sebagai apa? Juru selamat. Lukas 2 ayat 11 itu. Juru selamat artinya apa? Kan menyelamatkan orang. Dengan apa dia menyelamatkan? Darahku tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Itulah yang kami yakini penebusan. Itu dari mana diambil? Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kamu diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup, kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menebus engkau. Sudah. Itulah cara Tuhan. Kalau kalian kan tidak mengenal penebusan dosa, lantas dengan apa kalian ke surga? Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memasukkan satu orang pun ke dalam surga. Kenapa? Karena dosanya lebih banyak dari kebaikannya. Dosanya lebih banyak dari amalnya. Sisa dosanya itu, Allah SWT nggak bisa punya solusi. Kalau kau mampu jawab apa solusi di dalam Islam terhadap sisa dosa itu? Nggak ada. Wah, bertobat. Loh, kau bertobat dihapus dosamu, terus kau kan buat dosa lagi. Lah sisa dosamu itu dengan apa kau ditebus? Diampuni. Orang jalan ke surga itu nggak boleh ada sisa dosa di dalam surga. Itu yang harus kalian pahami. Nah, Yesus itu bagi seluruh umat manusia, dia menebus dosa seluruh umat manusia. Kan sudah aku beri contoh, kau punya utang 1 miliar di bank.
baru kau sanggup bayar 800 juta. Datanglah aku bilang, begini aja lah akal sehat, yang 200 juta biarlah aku bayari. Gengsi kau, nggak mau aku. Biarlah aku membayari, padahal sudah batas akhir. Nggak bisa lagi kau bayar, sementara aku udah pergi. Datang kau cari-cari aku, orang udah pergi. Lah datang bank, utang kau ini udah belum kau buat ini. Akhirnya kau dimasukkan ke penjara. Analoginya sudah sederhana sekali, masa itu aja nggak tahu. Oke. Ya. Jelasnya apa? Ini. Silakan. Terakhir. Orang di muka bumi ini, manusia itu ada yang menzolimi dan ada yang terzolimi gitu loh. Nah, kedua-duanya ini kalau di mata Tuhan Anda itu sama, ya mereka mendapat tebusan dosa kan. Jadi yang dizolimi ini sama dengan yang menzolimi. Orang yang misalnya dicurangi, kalau sekedar ditipu lah mungkin itu bisa dimaafkan. Tapi ada loh kesalahannya manusia itu tidak sanggup untuk tidak mau menerima maaf itu. Nah itu permasalahan yang besar itu. Seperti apa tanggapan Tuhan Anda itu menyamaratakan bahwa mereka yang bersalah dengan yang tidak bersalah itu sama-sama masuk surga ditebus gitu. Nah itu keadilan menurut Tuhan Anda. Dan buat saya itu tidak adil, yang bersalah dengan yang tidak bersalah. Silakan. Oke, ini terakhir ya. Kan sudah kujelaskan sama kau. Manusia memiliki dosa, maka dia mau membayar dosanya itu dengan bekerja keras buat kebaikan. Ternyata nggak bisa dia lunasi. Paham nggak? Masa orang yang bersalah dengan orang yang tidak, kalau bicara itu Muhammad itu banyak kalau kalian lihat. Kau baca Al-Quran itu, disebutkan hanya dialah satu-satunya Nabi yang punya dosa masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan apa dia menebus itu, kawan? Ada nggak Muhammad membunuh orang? Ada. Jangan ke situ dulu, Bang. Bahkan ikut perintahnya pun, dengan apa dia menebus itu? Ini yang bersalah. Dia ke surga nggak? Kalian yakini ke surga? Gantian bicarakan giliranku. Langsung sabar ya. Langsung jawab. Langsung yang terzolimi. Itu kan sudah kujawab. Kan Tuhan sudah menghitung semua dosa kami. Ternyata kami nggak sanggup membayarnya, banyak dosa kami. Maka kasih karunia Tuhan yang turun. Sekalipun saya pembunuh, iya. Sekalipun saya pemerkosa, iya. Itulah dosa saya. Dibunuh itu gimana? Yang dibunuh itu gimana? Yang Anda bunuh. Makanya dengar dulu, jangan menyeletuk-nyeletuk. Saya membunuh orang, saya punya dosa. Banyak dosa saya, iya dosamu banyak. Setelah itu apa yang terjadi? Saya berusaha mengejarnya, saya meminta ampun, minta maaf segala macam. Dihitunglah, ditimbang. Ternyata dosamu masih tetap banyak. Lantas dengan apa dia ditebus? Yaitu dengan kasih karunia tadi itu. Sekarang si korban. Wah, aku udah ditampari dia kok dia masuk surga, aku masuk neraka. Kan tidak ada yang bilang dia masuk neraka. Sama aja. Ketika dia ditampari, itulah pahala dia. Maka dikurangilah terhadap dosa-dosanya. Ternyata juga tidak nutup. Lah dengan apa dia mau ke surga? Kalau dia menerima tebusan dari Yesus, berarti dia ke surga. Kalau menolak, tentu Yesus pergi. Kau menolak, pergilah aku. Pas datang hari akhir. Aduh, kayak mana ini? Hutangku nggak terbayarku juga. Mana Yesus tadi? Sudah nggak tak kenal lagi Yesus sama kau. Aku tadi sudah nawarkan kau nggak mau. Yesus nggak bicara 2 kali. Pahami analogi yang kubuat ya? Besok lagi kita diskusi ya. Oke. Kita kesimpulannya bahwa Tuhan Anda itu kepada sebagian orang gitu loh. Bukan, karena kan ada korban, ada pelaku gitu loh. Itu. Jadi kalau di tempatmu, Tuhanmu nggak seperti itu? Iya, karena itu ada hukum-hukumnya, Bang. Mereka semua itu masuk surga, cuma ya karena ada sebab akibatnya. Ya udahlah. Oke, besok kita diskusi lagi ya. Nanti kita sudah mulai itu. Oke, sampai jumpa. Ya, tolong akalmu sehat. Ada seorang muslim membunuh seorang kafir. Yang masuk surga atau kalian? Muslimnya. Kafirnya tetap ke neraka. Dia korban. Kan lebih lawak lagi itu kawan. Apa begitu? Ya iya, lihat aja. Ada seorang bawa mercon. Buf, meledak. Mercon. Yang meninggoy di dalam gereja ke neraka karena dia Kristen. Yang bawa mercon yang membuat mati 10 orang, 20 orang ke surga kawan. Apa yang disempurnakan? Aduh, nggak ngerti aku apa yang disempurnakan ya. Jadi kawan-kawan,
Bicara tentang penebusan itu gampang. Buat perumpamaan. Kau punya dosa, kau punya kebaikan. Dosamu 1 miliar. Susah payah kau membuat kebaikan, maka dapat 800 juta. 200 juta lagi, siapa yang menebusnya itu? Islam tidak punya solusi terhadap itu. Solusi Islam hanya surah 19 ayat 71. Dibakar dulu dia di neraka. Kan lawak kawan. Habis dibakar, lunas hutangnya. Ya. Baru dipindahkan dia ke surga. Kayak ece-ece aja. Kalau kita apa? Kita punya hutang. Datang Yesus. Oke, hutang ini 200 juta lagi aku bayar ya. Bank. Gimana Tuan Rudi? Mau? Mau, aku bilang. Dibayar. Lunas hutangku kan? Selesai. Tapi kalau aku bilang, oh enggak mau aku. Gengsi. Saya enggak mau. Ya sama. Yang enggak mau itu siapa? Orang yang tidak mau ikut Yesus. Kutebus dosamu ya. Kau manusia. Mana bisa kau manusia dituhankan? Enggak mau kami. Ke neraka lah dia kawan. Itulah sebabnya di Al-Quran tidak ada kalian baca satu ayat pun Allah SWT memasukkan satu muslim ke dalam surga. Enggak ada itu. Karena bingung mau dengan apa? Harus dibakar dulu, menunggu pembakaran lah. Makanya para nabi juga belum ada yang ke surga, tunggu pembakaran. Setelah dibakar, baru dipindahkan ke surga. Yang memindahkan siapa? Nabi Muhammad. Hadis Bukhari 6080. Sementara di hadis Bukhari 6080 dikatakan Muhammad punya dosa yang masa lalu dan akan datang, dan sudah diampuni, intinya pernah punya dosa. Nabi Isa di dalam hadis itu tidak punya dosa. Kenapa yang tidak punya dosa nggak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Sementara yang punya dosa bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Jangan-jangan ada sesuatu hal politis. Bagaimana biar dia bisa selamat? Bagaimana biar banyak pengikut? Dikatakanlah begitu bahwa dia bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Sementara yang orang suci yang nggak punya dosa, Nabi Isa nggak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga kawan. Kan jadi lawak-lawak ya. Ya kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bagi kawan-kawan Kristenku, sudahlah. Ya, kalian harus perkuat iman kalian, dan kawan-kawan Kristenku, sudah juga lah ya. Di antara kalian mungkin ada yang sakit hati terhadap ucapanku, kadang aku memang begitu. Kristen pun kusikat, tidak peduli. Ya, karena bagiku ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Gak usah pala kalian tanam-tanam kebencian sama aku tuh lebar-lebar kali ya. Karena kalian belum mengamalkan kasih yang ketiga, kasih musuhmu. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Baik Kristen maupun Islam, mohon maaf atau kalau ada kata-kata yang salah. Ya, sampai jumpa. Salam sang Lubater. Tuhan Yesus memberkati.